teman-teman, perkenalkan saya Johan Novono dari mahasiswa Teknik Sipil Ukrida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai konsep sustainability infrastructure dalam tol Bali Mandara. Kota Bali merupakan kota yang menjadi pusat perhatian pariwisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Namun, untuk mengantisipasi pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Bali, dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi tujuan utama adalah masalah kemacetan di Kota Bali. Untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bali, pemerintah Provinsi Kota Bali melakukan pembangunan Jalan Tol Bali Mandara. Jalan Tol Bali Mandara dibangun pada bulan Maret 2012 dan selesai pada bulan Mei 2013. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden pada bulan September 2013. Jalan Tol Bali Mandara menghubungkan 3 titik penting atau yang sering disebut dengan segitiga emas, yaitu kawasan Teluk Benoa, Ngurah Rai, dan Nusa Dua. Jalan Tol Bali Mandara membentang sepanjang 12,7 km di atas laut dan memiliki konsep green, strong, and beautiful. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan di suatu wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun suatu pembangunan infrastruktur harus memiliki konsep keberlanjutan infrastruktur, di mana konsep keberlanjutan infrastruktur adalah dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, saat pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, itu membuka lowongan pekerjaan untuk 3.000 tenaga kerja. Sedangkan setelah pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, diharapkan dapat memperlancar akses mobilisasi logistik barang maupun orang. Dalam aspek society atau sosial, setelah pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, dapat mengurangi kemacetan dari waktu tempuh sebelumnya, yaitu 1-2 jam menjadi hanya 15 menit. Kemudian, dalam aspek environment atau lingkungan, setelah pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, tak kurang dari 16.000 bibit pohon mangrove telah ditanam kembali. Esensi pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Berupaya sebagai awal pembangunan keberlanjutan di sektor pariwisata, pembangunan Jalan Tol Bali Mandara harus memiliki dampak positif yang dirasakan saat ini, sehingga membawa suasana kondusif dalam masa mendatang. Berikut merupakan dampak positif dari pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, yang diantaranya adalah 1. Penyerapan sekitar 3.000 tenaga kerja pada saat proses pembangunannya. Yang kedua, keuntungan bagi industri atau pelaku usaha konstruksi bangunan. Yang ketiga, mengurangi kemacetan dengan waktu tempuh sebelumnya 1-2 jam menjadi hanya 15 menit. Yang keempat, menjadi acuan awal rencana pembangunan jalan tol lainnya, Jalan Tol Kuta, Sokah, Seririt. Yang kelima, sinergi BUMN mencerminkan bahwa pembangunan tidak terhambat oleh pendanaan. Yang keenam, memberikan nilai lebih sebagai kota tujuan wisata atau landmark baru di Pulau Bali. Selain dampak positif yang dapat dirasakan, terdapat juga dampak negatif dari pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, yang diantaranya adalah 1. Potensi kapitalisme tinggi yang bertentangan dengan adat dan budaya. Yang kedua, tarif tol yang relatif tinggi akibat investasi tidak berasal dari APBN murni. Yang ketiga, jumlah kendaraan pribadi meningkat. Yang keempat, memicu terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi. Idealisme pembangunan yang sempurna memang sulit untuk dicapai. Akan tetapi,
Yang memungkinkan adalah mengurangi dampak negatif yang muncul atau melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan dampak negatif yang muncul di masa mendatang. Maka dari itu, ada beberapa saran yang akan disampaikan. Di antaranya, yang pertama, pembatasan jumlah kendaraan dengan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan mengenai batasan jumlah kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk ke Pulau Bali, diharapkan dapat menjadi tindakan awal yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, agar dapat mereduksi jumlah kendaraan pribadi yang ada. Yang kedua, pengembangan transportasi umum. Pemerintah harus belajar dari beberapa wilayah lainnya di Nusantara, seperti di Jakarta dan sekitarnya, yang sudah mulai mengembangkan transportasi umum yang memadai, selain pengembangan pembangunan jalan yang dirasa kurang lagi efektif untuk dilakukan, dikarenakan terbatasnya lahan yang ada. Yang ketiga, manajemen pemeliharaan ekosistem mangrove lebih dioptimalkan. Pembangunan jalan tol Bali Mandara berdampak pada perubahan beberapa kondisi biofisik lingkungan ekosistem mangrove. Namun pada saat ini, perubahan tersebut belum berdampak signifikan pada ekosistem mangrove di Tahura Ngurah Rai. Dampak perubahan tersebut mungkin dapat terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Maka, manajemen pemeliharaan ekosistem mangrove harus lebih dioptimalkan agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan ekosistem mangrove di Tahura Ngurah Rai. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.